Pencuri CCTV rumah Ferdy Sambo sudah ditangkap. Tebak siapa pelakunya? Emang warga biasa berani? Ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recorder CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi. Tentu kan ada yang menyuruh. Karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar kan begitu. Yang disuruh itu siapa, Pak? Yang disuruh itu saya tidak bermaksud syarat, tapi diduga dari warga keturunan. Nanti akan diputuskan. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian, hal itu sudah kita dapatkan. Siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat. Seperti tadi disampaikan, malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari, dan sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari tim sus. Apakah masuk pidana atau masuk etik. Kita sedang menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi khusus ini. Dan hari ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dan tim sus sudah selesai. Jadi biar tidak sepotong-sepotong, kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah menangkap pelaku pencuri CCTV, di mana CCTV itu merupakan salah satu alat bukti terkait dengan baku tembak Brigadir J dan Baradae. Kapolri mengatakan akan memeriksa lebih lanjut pelaku pencuri CCTV di pos satpam perumahan Ferdy Sambo itu. Namun Listio tidak menyebutkan identitas sosok pelaku pencuri CCTV di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo itu. Ada CCTV rusak yang diambil pada saat di pos satpam. Sudah kita tahan pihaknya. Kita sudah dapatkan dan proses pengambilan, dan siapa yang mengambil juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Listio memastikan akan melakukan pendalaman pemeriksaan kepada pelaku pencuri CCTV rumah Ferdy Sambo. Nantinya akan diputuskan. Jelas pemeriksaan masih berlanjut, namun demikian hal itu dapat didapatkan siapa melakukan, siapa mengambil, siapa menyimpan, ujarnya. Ia mengatakan jika semua pemeriksaan sudah selesai, pihaknya akan membuka secara langsung dan terang benderang terkait dengan penghilangan alat bukti itu. Kapolri juga menyebutkan telah menahan 4 anggota polisi yang diduga menghilangkan alat bukti tewasnya Brigadir J. 4 polisi itu ditahan di tempat khusus selama 30 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Listio tidak menyebut lebih detail identitas 4 polisi itu. Ia hanya menyebutkan 4 personil polisi itu merupakan bagian dari 25 anggota polisi yang diperiksa. Listio juga tak menjelaskan secara detail tentang penahanan 4 personil polisi itu. Ia mengatakan akan memeriksa lebih lanjut terkait dengan 4 anggota polisi yang diduga menghilangkan alat bukti kematian Brigadir J. Sementara untuk 21 anggota polisi lainnya yang sempat diperiksa, Irsus juga akan diproses secara kode etik, dan itu jika nantinya terbukti terlibat dalam rangkaian kematian Brigadir J, maka proses pidana akan dilakukan. Sisanya akan diproses sesuai dengan keputusan dari tim sus apakah masuk pidana ataupun etik. Akhirnya terungkap Baradae ada maksud lain tembak mati Brigadir J. Barreskrim sebut bukan bela diri. Akhirnya Baradae alias Richard Eliezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Baradae menjadi tersangka karena diduga melakukan pembunuhan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu. Pihak Barreskrim Polri menyebut bahwa Baradae melakukan penembakan, yaitu penembakan yang menewaskan Brigadir J, bukan membela diri. Dilansir dari wartakotalive.com, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menyebutkan dari gelar perkara serta alat bukti dan keterangan saksi yang ada, penembakan yang dilakukan Baradae ke Brigadir J bukanlah membela diri. Bukan membela diri sehingga sesuai dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kata Andi didampingi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Setelah ditetapkan tersangka, kata Andi, pihaknya langsung memeriksa Baradae sebagai tersangka dan terhadapnya langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan juga penyidikan oleh Barreskrim, sampai hari ini sudah memeriksa 43 saksi termasuk ahli, dan penyitaan sejumlah barang bukti mulai alat komunikasi, CCTV, dan barbuk di TKP. Semua barang bukti itu, kata Andi, sudah diteliti dan diperiksa dengan dilakukan pemeriksaan di lapor. Dari hasil tersebut, penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi yang dianggap cukup menetapkan Baradae sebagai tersangka sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.
Kendati sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka, katanya pemeriksaan dan penyidikan kasus ini tak berhenti dan tetap berkembang. Brigjen Andi Rian menegaskan, saat ini Baradae berada di Tipidum Barreskrim. Andi memastikan bahwa penetapan tersangka Baradae berdasarkan laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan kuasa hukum keluarga Brigadir J. Sementara itu, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan tim khusus yang dibentuk Kapolri termasuk Barreskrim dijadwalkan memeriksa Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Dedi membeberkan keberadaan ponsel dan baju berlumuran darah yang dipakai terakhir kali oleh Brigadir J. Hal itu pun sudah ada di lapor Polri, namun Jenderal Bintang 2 itu tidak menjawab secara pasti saat disinggung perihal pernyataan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin sebelumnya menyebut penyidik tidak berani menjawab saat ditanya keberadaan ponsel dan pakaian Brigadir J. Menurut Kamarudin, ia justru disarankan penyidik untuk bersurat kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan Dirpidum Mabes Polri. Namun Dedi, ia mantan Kapolda Kalteng, memastikan barang-barang itu akan dibuka kepada publik. Brigadir J sebelumnya tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadifropam Detektif Irjen Paul Verdi Sambo. Sementara itu, Komnas HAM ternyata menunda pemeriksaan tim cyber dan balistik Puslapor Polri terkait tewasnya Brigadir J. Jadwal pemeriksaan itu sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 3 Agustus. Pemeriksaan tim cyber dan balistik itu untuk mengumpulkan data-data terkait tewasnya Brigadir J akibat baku tembak itu. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, penundaan itu dilakukan usai melakukan koordinasi dengan Polri. Ia menyebutkan pihak Puslapor Polri meminta agar proses pemeriksaan dijadwalkan ulang pada Jumat 5 Agustus 2022. Hoirul Anam juga menambahkan permintaan keterangan terkait dengan balistik juga akan membuktikan siapa yang mengoperasikan senjata api itu. Uji balistik memang untuk melihat ini senjata siapa, peluru karakter apa, dan sebagainya, dan ini terkait dengan penggunaan senjata. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam. Cap minta jabatan Komisaris Telkom kembali viral, Denny Siregar bilang nggak jelas. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi beredarnya foto tampilan percakapan di WhatsApp yang mencatut namanya, sekaligus meminta jadi Komisaris PT Telkom ke staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Arya Sinulinga. Hal itu ditanggapi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Siregar menyebutkan bahwa kebenaran atas foto percakapan itu tidak jelas. Denny Siregar mengatakan bahwa foto editan atau meme itu sering berseliweran di media sosial sejak lama. Ia pun mengherankan bahwa tampilan dalam chat tersebut tidak jelas kepada siapa chat itu dikirim dan dari siapa. Diketahui dalam tampilan chat WhatsApp tersebut memang tidak terlihat bahwa pesan itu ditujukan kepada PT Telkom. Foto itu hanya berisikan tulisan pesan dari si pengirim saja dengan gambar Denny Siregar dan Arya Sinulinga di samping foto percakapan WhatsApp itu. Pesan yang diduga dikirim oleh Denny Siregar berisi menanyakan kabar Arya Sinulinga dan juga permintaan untuk menjadi komisaris meski bukan komisaris utama. Bung Arya, apa kabarnya sekarang? Semoga selalu aman dan lancar ya, Bung. RUPS Telkom sudah dekat, tolong Bung Arya atur untuk yakinkan Bro Erik atau Jokowi supaya saya bisa membantu di Telkom atau di Telkomsel. Tidak perlu jadi komisaris juga tidak apa-apa, Bung Arya sudah tahu track record saya kan selama Pilpres, hehehe, ujarnya. Di mana soal foto percakapan via WhatsApp itu juga ditanggapi mantan Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Ia menyebutkan bahwa jika memang itu benar, sungguh memalukan. Ini benar nggak ya? Buat malu aja nih jika emang benar, kata Haris. Haris Pertama mengatakan bahwa Denny Siregar melakukan hal yang memalukan, pasalnya terkesan memohon-mohon untuk menduduki jabatan komisaris. Masa ngemis jadi komisaris ya? Malu wai, kata Haris Pertama.